Assalamualaikum Pak Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Paniti. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Paniti. Alhamdulillah sehat. Kegiatannya kemarin dari hasil kita bertemu membahas tentang RPP terkait diferensiasi. Hari ini kan Pak Anan mau minta bertemu. Iya, Pak. Mungkin kalau boleh tahu kenapa ingin bertemu Pak? Karena kan sebentar lagi setelah kita menyusun RPP kemarin kan tentu akan kita aksikan, kita akan terapkan ke anak-anak. Harapannya yaitu dengan berdiskusi ini tentu harapannya yaitu rencana aksi yang akan kita lakukan itu akan maksimal, tentunya akan membawa dampak yang baik bagi siswa. Jadi endingnya nanti jadi kegiatan belajar yang terbaik seperti itu. Jadi Pak Ana bertemu dengan saya hari ini tujuannya supaya persiapan untuk sekolah akademik besok berjalan dengan matang, lancar dan sesuai dengan rencana seperti itu. Betul, saya. Kalau boleh tahu untuk supervisi besok itu tujuan pembelajaran yang sudah Bapak rumuskan di dalam RPP kemarin apa ya Pak? Tujuan pembelajarannya yaitu saya akan melakukan kegiatan diskusi, kemudian kegiatan membaca teks, kemudian mengamati video. Itu saya harapkan siswa itu dapat mengidentifikasi tentang materi IPA, yaitu tentang perbedaan campuran homogen dan campuran heterogen. Berarti tentang mengidentifikasi campuran homogen dan heterogen. Kemudian kalau boleh tahu yang sudah Bapak persiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran itu kira-kira apa saja Pak? Langkah yang saya ambil yang pertama yaitu sudah menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan yang akan kita lakukan. Karena ada kegiatan eksperimen, tentu alat dan bahan sudah tersedia, sudah saya siapkan. Kemudian video juga sudah siap. Kemudian teks bacaan yang akan dibaca sudah siap. Kemudian mulai dari LKPD sudah saya susun kemarin. Dan intinya perangkat pembelajaran sudah oke, tinggal praktek saja. Berarti LKPD sudah oke. Mungkin kalau untuk LKPD sudah digandakan sesuai jumlah anak. Benar sekali, sudah saya gambarkan sesuai jumlah anak, kemudian sudah saya bedakan sesuai dengan gaya belajar anak. Itu berarti kemudian untuk peralatan mungkin menggunakan tadi kan eksperimen ini membutuhkan bahannya apa saja mungkin? Alat dan bahan yang dibutuhkan karena ini campuran homogen dan heterogen, saya sudah berkoordinasi dengan anak sehingga alat dan bahan sebagian juga dibawa oleh siswa. Siswa lebih masuk ke praktek yang akan dilakukan seperti sirup, seperti garam, gula, kopi, susu, terus minuman saset itu sudah tersedia semua di sana. Kemudian berikut dengan gelas-gelasnya sudah tersedia juga, tinggal nanti actionnya Pak itu. Mungkin dari pembelajaran besok yang ingin area pengembangan yang hendak Bapak capai, kira-kira apa itu? Dari rangkaian kegiatan yang sudah terencana itu tujuannya yang pertama itu tetap menciptakan pembelajaran yang menarik. Kemudian yang kedua itu harus bisa menyajikan pembelajaran yang menyenangkan sehingga pembelajarannya itu sesuai dengan kodrat anak. Dengan salah satu langkah yang saya ambil yaitu nanti di kegiatan pembelajaran saya akan memasukkan pembelajaran diferensiasi yang mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian untuk menambah fokus anak di dalamnya nanti juga akan saya selipkan KSE agar anak tetap fokus mengikuti pembelajaran seperti itu. Berarti kalau dari penjelasan Pak Ana, saya tangkap bahwa pembelajaran untuk monitor anak itu melalui dengan diferensiasi dan gaya belajar anak. Oke, saya juga setuju. Semoga dengan itu nanti
hasil yang maksimal kita didik. Kemudian dari awal dan bulan tadi sudah siap rencana seperti apa yang ingin Bapak lakukan, mungkin dengan menggunakan strategi atau apa sehingga pembelajaran dan alat itu bisa berjalan maksimal. Jadi seperti ini Pak Panitia. Yang pertama tentu kegiatan yang saya akan lakukan yaitu melakukan yang pertama saya akan memberikan sebuah video yang bisa diamati secara keseluruhan. Kemudian yang kedua saya juga akan memberikan sebuah teks bacaan terkait materi kepada siswa untuk dipelajari. Saya akan berikan waktu mempelajari mungkin 10 sampai 15 menit. Kemudian baru masuk ke pengelompokan siswa sesuai dengan gaya belajarnya, baik yang visual, kemudian audio visual dan kinestetik. Yang siswa nanti saya akan menggunakan bacaan. Dalam kelompok visual saya akan menggunakan bacaan karena anak visual tentu lebih senang untuk terfokus dengan penglihatannya. Kemudian untuk siswa yang audio visual saya sudah menyiapkan video untuk materi-materinya. Kemudian untuk yang kinestetik karena aktif siswanya saya lebih memilih untuk eksperimen sebagai kegiatan belajar seperti itu. Jadi strategi yang Pak Anak gunakan untuk memenuhi kodrat anak tadi, diferensiasi memenuhi kebutuhan anak berdasarkan gaya belajar yaitu auditori, kemudian kinestetik dan juga audiovisual. Kemudian dari rencana aksi yang sudah bagus seperti itu, mungkin untuk pelaksanaan yang dari rencana tadi kira-kira kapan? Insya Allah Senin Pak Anan. Insya Allah Senin Pak Panitia. Karena saya sudah menyusun jadwal dengan anak-anak itu, anak-anak sebenarnya melihat rencananya sudah antusias karena terlihat dari alat dan bahan yang sudah dibantu siswa. Jadi kesepakatan yang saya sepakati dengan anak-anak itu Senin praktek untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPT yang kita buat. Oke, berarti untuk Senin setelah pelajaran nanti kita bisa bertemu lagi. Saya mohon izin nanti untuk mendampingi Pak Anan dalam memonitoring untuk supervisi akademik terkait dengan pembelajaran diferensiasi yang akan Pak Anan lakukan. Siap Pak Panitia, saya akan berterima kasih sekali karena dengan Pak Panitia tentunya nanti saya minta Pak Panitia itu untuk melakukan observasi sehingga saya tahu kelemahan maupun kelebihan serta apa yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oke, terima kasih. Mungkin untuk hasil catatan saya mungkin akan saya sampaikan nanti di pasca observasi, nanti kemudian kita akan bertemu lagi gitu Pak Anan. Oke, terima kasih banyak waktunya Pak Anan. Nanti sampai ketemu lagi besok Senin. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum Pak Anan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangankan kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di pagi hari ini semuanya kelihatan cerah-cerah. Sudah mandi semua? Sudah sarapan? Baiklah anak-anak, untuk mengawali kegiatan pembelajaran di pagi hari ini agar pembelajaran kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kegiatan pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Anak minta ketua kelas untuk memimpin doa teman-teman. Silakan. Terima kasih untuk ketua kelas yang telah memimpin doa dengan baik. Baiklah, sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran, Pak Ana ingin mengabsen kehadiran kalian dulu. Adakah di antara kalian semua yang tidak masuk hari ini? Siapa? Andi. Baiklah anak-anak, untuk menambah semangat kita dalam mengikuti pelajaran hari ini, saya minta semuanya berdiri. Yuk, berdiri semua.
menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Dalam hitungan 3 nanti semua menyanyikan lagu Garuda Pancasila sambil tepuk tangan dulu. 1, 2, 3. Pada kegiatan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang berbagai campuran. Kamu tahu campuran? Kalau dinamakan campuran itu satu bahan atau lebih dari satu bahan? Akan disebut dengan campuran. Kita identifikasi sehingga kita bisa mengetahui perbedaannya, yaitu dengan kalian nanti Pak Anang memberikan video, kemudian Pak Anang memberikan teks, kemudian nanti Pak Anang memberikan kalian alat dan kalian praktek. Kalian nanti bisa membedakan ciri-ciri antara campuran homogen dan campuran heterogen beserta dengan contoh. Apa tak untungnya mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tujuan seperti itu? Kamu tahu orang sering tukang penyeduh kopi di kafe itu? Tahu? Namanya apa? Ada yang tahu namanya nggak? Oh, betul sekali. Namanya barista. Barista itu bayarannya dulu. Padahal tugasnya hanya mencampur, tapi dengan takaran tertentu. Kemudian tahu sekop motor? Sekop motor itu ternyata orang sing mereparasi itu bayarannya juga banyak. Padahal tugasnya juga hanya mencampur. Apa yang dicampur? Bahan-bahan untuk meredam cairan yang ada di dalam sekop motor. Bahkan mobil juga sama. Jadi kamu bisa bisa mempelajari materi ini untuk mengambil manfaat nantinya kelak seperti orang-orang yang memiliki pekerjaan seperti yang Pak Anang sebutkan tadi. Oke. Baiklah, siapa dari kalian ini yang masih ingat tentang pembelajaran kemarin? Angkat tangan. Yuk, tentang apa loh pembelajaran kemarin? Masih tentang air kemarin, ya toh? Siapa yang masih ingat? Boleh angkat tangan. Coba, Naswa, masih ingat nggak Pak? Ya, sedikit apa? Melihat air dari sifat fisiknya, ciri-cirinya siapa yang bisa menyebutkan bahwa air itu bersih? Brian? Ya, coba Pak. Dari apanya? Dari apanya? Apa? Warna air, yang lain? Bau air. Dari apa? Pak Anang sudah menyiapkan sebuah video untuk kalian, silahkan diamati, dicermati, kemudian dipahami sebaik-baiknya. Ya, jadi usahakan fokus dengan video yang Pak Anang putar. Campuran adalah zat yang terdiri dari gabungan dua atau lebih zat tunggal yang berbeda. Campuran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama campuran homogen dan yang kedua adalah campuran heterogen.
Cukup ya video yang kita lihat hari ini. Kemudian setelah melihat video, Pak Anang akan memberikan sebuah teks bacaan. Kiranya tujuannya yaitu agar kalian lebih paham setelah melihat video, kemudian membaca, kamu akan lebih paham lagi. Pak Anang akan membagikan untuk masing-masing anak satu bacaan ya, kemudian dibaca dan dipahami. Waktu berapa menit? Oke, 5 menit cukup ya. Silakan dibaca dalam hati dan dipahami. Oke, cukup ya. Cukup ya. Silakan kertasnya ditutup. Sekarang Pak Anang ingin mengecek setelah kalian sudah video sudah, kemudian membaca teks sudah, berarti ada berapa informasi yang dapat kalian serap yang masuk ke dalam otak kalian. Nanti yang aktif dalam angkat tangan itu akan mendapatkan apresiasi khusus dari Pak Anang ya. Oke, pertanyaan pertama. Setelah kalian melihat video dan teks tadi, misalkan Pak Anang menyeduh sebuah gula, kemudian Pak Anang masukkan lagi kopi, kemudian ditambah dengan air panas, namanya jadi apa ya? Campuran heterogen. Pak Anang kan membagi menjadi 3 kelompok di sini sesuai dengan gaya belajar kalian. Yang pertama adalah kelompok visual, berarti kamu yang suka membaca bahasanya. Kemudian yang kedua yaitu auditori, yaitu kamu bisanya senangnya belajarnya kalau lihat kalau mendengar. Kemudian yang ketiga kelompok kinestetik, itu anak-anak yang sukanya bergerak. Nanti gini, bergeser ya. Kelompok yang kinestetik ya, Pak Anang letakkan di daerah sini. Ya, nggak usah dipindah tasnya karena nanti LKPD ini Pak Anang sendiri yang buat ya. Jadi kelompok kinestetik di sini. Kelompok audio visual nanti pindah ke sini. Kelompok yang terakhir yaitu kelompok apa? Visual ya. Kelompok visual nanti di sini. Silakan bisa bergeser. Untuk meningkatkan fokus kita, untuk meningkatkan relaksasi kita, karena ketika tubuh kita rileks, otak kita rileks, itu informasi akan begitu mudah diserap oleh otak. Ada baiknya Pak Anang akan mengajak kalian untuk berrelaksasi. Tahu juga? Tahu. Nah, kita akan mempraktekkan agar fokus kita menjadi meningkat. Nanti ikuti instruksi dari Pak Anang ya. Apa yang Pak Anang ucapkan nanti diikuti. Oke? Oke, siap? Silakan ambil posisi nyaman dulu. Tangannya harus menapak di lantai. Kemudian jari-jari tangan ini diletakkan di paha. Posisi rileks. Tidak tegang ya. Tidak tegang, rileks. Bisa bersandar, punggungnya disandarkan di kursi boleh. Hanya rileks. Sudah siap? Oke. Silakan pejamkan matanya. Semua mata terpejam. Gak ada mata-mata yang masih bisa menatap apa yang ada di depannya. Nilaikan tubuh kalian, nilai rileks-rileksnya. Kemudian coba tarik nafas dalam, kemudian keluarkan perlahan-lahan.
lakukan berulang-ulang. Sekarang rasakan di setiap tarikan nafas itu paru-paru kalian mengembang. Kemudian rasakan energi yang masuk sampai ke tangan, mulai dari jari-jari tangan, kemudian lengan kalian, kemudian energi yang masuk ke kaki-kaki kalian, organ-organ kalian. Rasakan tubuh kalian semakin enak, semakin enjoy. Apa yang kalian rasakan? Kata dibuka matanya, apa yang kalian rasakan? Tubuhnya jadi rileks? Tidak tegang lagi? Tidak tegang lagi? Harusnya tambah semangat karena organnya sudah terisi oksigen yang banyak, terus tubuhnya sudah rileks. Setelah kalian rileks ini, perasaannya menjadi apa? Hidup, keren, semangat, apalagi? Relax. Nah, mana kan bagi ya satu-satu, mulai dari yang kinestetik. Yang kinestetik nanti Pak Ana akan memberikan alat dan bahan. Karena bagian kinestetik nanti akan praktek. Ada alat dan bahan yang sudah Pak Ana siapkan di sini. Nah, nanti kamu praktek prakteknya ikuti sesuai dengan RKPD yang sudah Pak Ana siapkan. Nih, nanti ada beberapa praktek dan ada perintahnya, ada turuti sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian ada pertanyaannya dijawab secara diskusi kelompok. Ini bisa dipahami untuk kelompok kinestetik? Ya. Apa kelompok kinestetik bisa? Oke, bisa ya. Lari kinestetik di sini. Nih, untuk kelompok auditori, katakan auditori nanti tugasnya Pak Ana akan memberikan sebuah video di sini, Pak Ana menunjukkan ke kamu, kemudian kamu amati. Setelah mengamati selesai, paham, kamu diskusikan dengan temanmu untuk mengisi lembar RKPD yang sudah Pak Ana siapkan. Tapi nanti ada tugas tambahan, yaitu kamu nanti akan besi berantai dulu di sini. Ingat besi berantai? Nah, masih ingat ya? Berikutnya untuk kelompok yang visual, ya, Pak Ana akan memberikan teks bacaan yang harus kalian pahami. Kemudian setelah paham, kalian kerjakan LKPD yang sudah Pak Ana siapkan untuk kalian. Bisa dipilih. Kalau kamu punya kreasi sendiri, pengen gaya main atau peta konsep, boleh. Ya, boleh peta konsep atau kolom. Peta konsep, ya. Oke, peta konsep. Kemudian kita mulai dari sekarang. Ada pertanyaan belum? Ada pertanyaan apa tidak? Ya, oke. Silakan perwakilan dari kelompok kinestetik maju ke depan untuk mengambil alat bantuannya. Dan masing-masing kelompok silakan mulai didiskusikan ya untuk menyelesaikan RKPD yang kalian pegang masing-masing. Nah, kerjasamanya ditentukan. Akhirnya, ya kalau teman gini kan nggak apa-apa. Yang laki-laki kan kamu, ibaratnya yang baru kamu.
kalau misalkan kolomnya ini nggak cukup, silahkan ditulis kolom yang ini. Tahu maksudnya? Berarti satu saja dulu di situ. Jika ini nggak cukup, nanti jawabannya boleh ditambahkan kolom yang ini. Karena kolomnya kamu langsung ikut ambil di sana. Kalau sudah paham dengan videonya, langsung ambil di sana. Ini cara pengerjaannya tahu ya. Ini campuran ada berapa dia? 2 apa ya? Ciri-cirinya ini apa? Dicoba saja, kira-kira jalan kan bisa ya, setelah coba. Tapi gue setelah apa? Boleh pakai ini dulu, tapi kan untuk kopi bukan kopi bentrok. Anggap sudah selesai nih ya. Oke, masing-masing kelompok berarti kan nanti tugasnya yaitu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya sesuai dengan gaya belajarnya. Oke ya. Masing-masing kelompok maju perwakilan satu-satu. Dari kelompok kinestetik 1, visual 1, audio visual 1. Silakan. Perwakilannya siapa? Ayo 1, 2. Silahkan Bung, siapa kesepakatan awal, siapa yang nomor 1 berarti tampilnya di akhir atau di awal? Di akhir. Berarti yang paling kalah dari tampil pertama kali. Sepakat? Oke, silahkan Bung Ipah dulu. Ya, boleh. Berarti siapa? Yang pertama. Silakan kembali ke tempatnya. Berarti kelompok yang sini maju pertama. Untuk kelompok auditori, silakan auditor. Yang bagus posisinya. Tetap aja kamu geser-geser nanti bergantian. Oke. Yang lainnya fokus ke temannya. Yang maju depan. Silakan isikan informasi yang kamu dapat dari hasil kerja kamu tadi dia. Ya. Pak Brian. Susu contohnya mungkin benar, kurang benar, kurang kata-kata, gimana kata-kata kurangannya? Terus kayak susu merupakan contoh campuran homogen, berarti ada sih kurang fokus di sini. Silakan dia bergeser ke sini, bergeser ke sampingnya Brian. Nah, anggota kelompok auditori silakan mulai cepat. Bapak auditori nanti silakan ya hasil kerja kelompoknya berbisik tadi dimasukkan di situ ya. Oke. Kemudian berikutnya kelompok yang kedua. Urutan kedua siapa? Visual, silakan visual maju. Iya, yang dibacakan itu. Ayo. Seperti biasanya perkenalkan ya. Silakan memperkenalkan diri.
campuran homogen, ciri-cirinya tercampur rata, tidak dapat dibedakan, dan campuran serba sama. Contoh campuran susu, teh, air sirup, dan susu baja. Dicampur dengan apa? Air. Dengan air, dijelaskan. Ya terus? Jenis campuran nitrogen, ciri-cirinya tidak dapat tercampur rata, masih bisa dibedakan, dan komponennya terpisah. Contoh campuran air dan minyak, kopi dan air, es campur, dan minuman bergula. Oke, kok? Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Yusuf. Berikutnya yang terakhir, silakan kelompok kinestetik untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ayo. Yang terakhir ini siapa? Sarah. Oke, ini lah. Bagian nanti ada berapa di sini? Nanti yang dibacakan cuma sampai percobaan 2 saja ya, karena itu terlalu lama, sekarang panjang. Oke, silakan Gil. Perkenalkan kelompoknya. Perkenalkan, saya dari kelompok kinestetik yang terdiri atas Ivan, Jenis, saya Ara, dan Anin. Saya akan menjelaskan tentang percobaan pertama. Yang pertama, apa yang terjadi setelah semua bahan tercampur dalam wadah? Bahan tercampur dengan rata atau menjadi campuran homogen. 2. Apakah ada endapan di dasar gelas setelah campuran dibiarkan selama 5 menit? Tidak ada. Apakah setelah menjadi campuran masing-masing bahan yang ada dalamnya dapat dipisahkan atau dapat dikenali lagi? Jelaskan alasannya. Tidak, karena sudah tercampur. Bahan pendukung campuran susu dan air tercampur termasuk dalam campuran homogen. Alasan tercampur merata. Tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, anak-anak sekalian, kita sudah melewati rentetan kegiatan belajar hari ini. Tentu banyak. Pernah makan es dawet? Pernah. Dicampur dengan apa? Dicampur dengan jeruk. Campuran tadi yang Para sebutkan itu termasuk campuran apa? Kenapa? Karena tidak tercampur dengan air. Karena ada cendolnya yang tidak dapat tercampur merata dengan airnya. Siapa yang berani menyampaikan ke Pak Ana ilmu yang didapat atau materi yang didapat dari ini apa saja yang sudah kalian terima? Silakan angkat tangan. Oke. Ya betul sekali, campuran heterogen itu komponen susunya masih bisa dipisahkan lagi. Kemudian dilihat dari kasat mata masih bisa dilihat perbedaannya. Para memberikan ini, berarti hari ini dapat disimpulkan bahwa campuran itu dibedakan dari berapa kan? 2. Itu campuran apa? Homogen dan heterogen. Kalau homogen itu ciri-cirinya adalah tercampur secara rata. Ada ciri-ciri yang lain? Sudah tidak bisa dibedakan lagi antara zat-zat penyusunnya. Kalau Pak Ana bilang homogen, berarti kamu menyebutkan contohnya 1. Kalau Pak Ana bilang heterogen, contohnya 1. Contohnya seperti es. Iya. Paham ya? Oh, Oke, siap? Heterogen.
sama susu. Heterogen. Ubah. Mungkin satu ya. Air dan air. Karena heterogen. Banyak yang air. Oke, bisa dipahami nih ya? Bisa. Oke, tadi kalian sudah menguasai materi ini, insya Allah juga bisa nempel terus dengan kalian. Nanti setelah ini silakan lembar kerja kelompoknya dikumpulkan ke Pak Anang ya. Oke, silakan dikumpulkan ke Pak Anang dulu. Masing-masing kelompok. Ayo cepat, cepat. Ya. Baiklah, kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak menyenangkan? Kalau menyenangkan dengan senyum ibaratnya. Berarti kurang senyum berarti kurang menyenangkan berarti ya. Oke, berarti menyenangkan. Mau pembelajaran yang seperti ini lagi? Besok kita buat pembelajaran yang menyenangkan lagi. Oke, baiklah anak-anak. Saya rasa cukup kegiatan pembelajaran hari ini tentang campuran homogen dan heterogen. Banyak kurang lebihnya Pak Anang membawakan materi hari ini. Pak Anang minta maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum Pak Anang, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Niti, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini kan sesuai dengan kesepakatan kemarin, kita kan sudah beberapa kali berdiskusi terkait penyusunan RPP. Kemudian saya juga telah membersamai Pak Anang kemarin pada saat pembelajaran. Kemudian hari ini Pak Anang meminta saya untuk bertemu. Kira-kira apa tujuan dari obrolan kita hari ini nanti ke depan? Tujuannya itu karena Pak Pan itu sudah membersamai saya dari awal sampai praktek kemarin. Tentu saja saya ingin melakukan evaluasi dari kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Dari evaluasi nanti harapannya kita bisa merefleksikan ke arah yang positif sehingga nanti endingnya di kegiatan pembelajaran selanjutnya saya dapat memperbaiki lagi mutu dari pembelajaran yang saya bawakan. Jadi dari obrolan ini nanti Pak Anang menginginkan refleksi dari pembelajaran yang Pak Anang lakukan. Kemudian kalau boleh tahu kemarin pada saat melakukan praktek pembelajaran, Pak, tujuan pembelajaran Pak Anang kemarin apa ya kemarin? Tujuan pembelajarannya kemarin yaitu siswa itu dapat mengidentifikasi antara campuran homogen dan campuran heterogen sehingga siswa itu tahu ini campuran seperti ini ciri-ciri dari campuran homogen, kalau seperti ini ciri-ciri dari campuran heterogen gitu. Kemudian dari tujuan pembelajaran itu apakah menurut Pak Anang sudah terlaksana pada pembelajaran kemarin? Menurut saya sudah terlaksana ya, karena siswa di sana dari pembelajaran sebelumnya sudah terlihat antusias dan dari kegiatan yang saya lakukan melalui tanya jawab lisan itu sebagian besar siswa sudah dapat menyebutkan ciri-ciri bahkan contohnya secara detail. Jadi dari itu diketahui bahwa anak sudah mengetahui ciri-ciri baik campuran homogen maupun campuran heterogen. Kemudian kemarin kan kita telah menyepakati tentang area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran. Kira-kira kalau bisa diutarakan apa dan apakah sudah terlaksana area pengembangan itu? Kemarin kan saya memilih pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi dan KSE. Namun saya rasa kalau di persentase dari 100% pelaksanaan itu saya mungkin di kisaran 70-80%. Saya rasa gitu. Berarti masih bisa dimaksimalkan saya rasa gitu. Contohnya ketika waktu masuk ke KSE itu saya sempat
sedikit lupa. Untung pas ketika mau berlanjut ke mau terlewati KSN-nya, untungnya saya ingat di situ. Salah satunya seperti itu. Kemudian yang saya rasa kurang lagi yaitu ada ketika diskusi itu memang ada beberapa siswa yang terlihat kurang aktif gitu apa nih. Atau mungkin itu faktor karena kemarin kita sudah siang, fisiknya sudah terkuras, atau memang sayanya kurang menarik nih yang ingin saya gali lebih itu seperti itu. Berarti tadi Pak Anang sudah mengatakan kalau kira-kira menurut Pak Anang masih 80-90%. Nah, kira-kira dari situ yang menurut Bapak masih kurang tadi siswanya kurang aktif, ya. Siswa kurang aktif, dan mungkin ada lagi selain itu yang Bapak rasakan kurang sesuai dengan perencanaan atau bagaimana? Menurut saya memang selain kekurangannya saya sebutkan tadi, mungkin dari saya juga mungkin harusnya ketika saya melakukan pembelajaran harusnya RPP itu sudah melontok di kepala saya, Pak. Sehingga tiap tahapan itu seperti air mengalir seperti itu. Tidak ketika menyampaikan itu masih mengingat tahapannya setelahnya apa ya gitu. Jadi saya rasa dari faktor internal saya sendiri harusnya saya bisa berbagi untuk lebih mempersiapkan diri, lebih memperdalam materi sehingga pembelajaran yang saya sampaikan itu bisa lebih interaktif, lebih rileks bagi saya seperti itu. Kemudian kalau strategi pembelajaran yang Bapak gunakan saat pembelajaran kemarin, apa ya? Strateginya ada diskusi, kemudian ada untuk siswa yang kinestetik itu sudah saya bilang menjadi eksperimen, sehingga siswanya aktif di situ. Sedangkan siswa yang visual itu yang saya siapkan buku teks bacaan, sehingga siswa yang visual itu akan tertarik untuk lebih gampang memahami sesuai dengan gaya belajarnya. Seperti itu sebenarnya. Oke, berarti Bapak sudah mengakomodir diferensiasi konten. Iya. Kemudian dengan percobaan otomatis karena di SD itu pada apa yang dialami otomatis mengalami akan lebih mengenal berarti. Di mana kalau mohon maaf ini sedikit membacakan catatan saya pada saat observasi, bukan maksud saya untuk menggurui, kita sekedar sharing saja. Ini menurut catatan saya yang pertama, Pak Anang itu sudah melaksanakan sintak-sintak pembelajaran dengan baik sesuai yang tercantum pada RPP itu, ya Pak Anang. Terus kemudian mayoritas itu kalau saat kemarin saya mengamati sudah kerja kelompok sudah bagus. Memang betul seperti yang Pak Anang katakan tadi, ada bagian kecil anak itu yang masih tergantung pada temannya saat kerja kelompok, bukan gitu ya. Jadi masih diam saja, cenderung diam. Kemudian catatan yang ketiga seperti yang Pak Anang sampaikan tadi, sebenarnya saat ingin melakukan KSE itu sedikit hampir terlewat. Nah, namun pada saat itu Pak Anang segera ingat, nah itu tapi tidak salah, hanya hampir saja itu. Kemudian setelah proses yang kita lalui, diskusi kemarin, pra dan observasi seperti ini tadi, kira-kira apa rencana tindak lanjut Bapak setelah ini nanti? Yang pertama yaitu dari diri pribadi, Pak. Seperti yang saya utarakan di depan tadi, bahwasanya saya harusnya di pembelajaran berikutnya itu harus mempersiapkan diri lebih baik lagi dengan menyusun RPP yang bagus. Kemudian dari RPP yang saya buat itu sebelum mengajar saya harus ngelontok atau harus hafal tahapan-tahapan dari RPP yang saya buat tadi. Yang kedua, dalam pengelolaan di kelas mungkin ya, dalam pengelolaan kelas tentu saya akan memperbaiki lagi kekompakan siswa, membangun dari dalam siswa melalui contoh-contoh manfaat bekerja sama, sehingga ketika dalam
kerja kelompok semua siswa itu dapat aktif, tidak mungkin ada satu dua siswa yang menggantungkan ke anggota kelompok yang lain seperti itu. Dan yang lainnya mungkin Kalau dari mungkin strategi atau media yang digunakan ke depannya? iya benar, kalau untuk media saya tentunya dari antusias anak yang kemarin yang bagus itu, tentu saya akan melanjutkan metode itu yang dengan media-media pembelajaran yang membuat anak aktif, membuat anak lebih interaktif sehingga siswa itu lebih aktif lagi Pak dalam pembelajaran, yang endingnya nanti siswa lebih memahami materi yang kita bagi sehingga kita termasuk guru-guru yang bisa mengembangkan bakat minat anak sesuai dengan programnya seperti itu. Oke, rencana yang sangat luar biasa menurut saya Pak Anang itu. Jadi menyusun bervariasi media maupun strategi. Kemudian kiranya target dari rencana Bapak itu kapan dilaksanakan? Tentu setelah ini saya akan membuat rencana pembelajaran ke depannya. Mungkin minggu depan saya sudah bisa memulai lagi untuk memperbaiki dari mulai perencanaan hingga nanti insya Allah mudah-mudahan actionnya juga bagus dan endingnya juga tentu adanya yang diharapkan lebih baik lagi. Kalau melihat rencana Bapak seperti itu, saya kira jika terlaksana akan lebih bagus lagi. Semoga nanti setelah Bapak melaksanakan apa yang Bapak rencanakan, kita bisa bertemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi terkait rencana tindak lanjut yang telah Bapak lakukan, mungkin seperti apa, kita bisa sharing lagi. Itu ya Pak. Itu sangat saya rindukan karena saya sebagai guru ini butuh pendamping, butuh teman sharing sehingga dapat selalu bisa mengevaluasi dari setiap kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oke, terima kasih banyak Pak Anang atas waktunya, kita bisa ngobrol lagi dari lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.